sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh mengenaskan, Timnas Indonesia U23 kalah. Shin Tae-yong terima kabar pahit jelang laga playoff Olimpiade Paris kontra Guinea. Sungguh mengejutkan dan bikin menangis terseduh-seduh. Pesan menyentuh Erick Thohir untuk Timnas Indonesia U23 usai kalah dari Irak U23 di Piala Asia U23. Rapor merah sehingga bikin menangis sendiri. Termasuk Marcelino Ferdinand, ini daftar pemain Timnas Indonesia U23 yang tampil buruk saat dikalahkan Irak U23. Dasar media brengsek, bacotnya seperti anjing yang mulutnya penyakitan. Media asing ini tiba-tiba bilang Timnas Indonesia U23 kacaukan Piala Asia U23 2024 dan harus dihukum gara-gara itu. Momen hebat penyelamatan kelas dunia Nathan Chuaon di laga Timnas Indonesia U23 versus Irak U23. Tiga fakta kekalahan Timnas Indonesia U23 dari Irak U23 asa ke Olimpiade hingga beberapa pemain gantung sepatu. Respon sejatinya pelatih sungguh mengharukan hati dari lubuk hati yang paling dalam. Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Erick Thohir bolak-balik Jakarta Doha demi kepentingan Timnas Indonesia. Netizen lempar pujian, enggak ada capeknya. Kenapa baru sekarang ada ketum PSSI hebat seperti ini? Indonesia atau Irak, Timnas Guinea siap mati-matian menghajarnya demi rebut tiket terakhir Olimpiade Paris 2024. Waduh, ngeri juga nih lihat pemain-pemainnya. Sungguh mengenaskan, Timnas Indonesia U23 kalah. Shin Tae-yong terima kabar pahit jelang laga playoff Olimpiade Paris kontra Guinea. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong menerima kabar pahit jelang pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Timnas Indonesia U23 harus menjalani babak playoff usai menelan kekalahan dari Irak dengan skor 1-2 pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis (3/5), itu Timnas Indonesia U23 unggul lebih dulu melalui gol Ivar Jenner 18. Namun, Irak mampu membalikan keadaan menjadi 2-1 melalui gol yang diciptakan Said Tahsen 27 dan Ali Jassim 96. Kekalahan ini membuat Garuda Muda harus menjalani laga kontra Guinea di Institut National du Football de Clairefontaine, Prancis pada 9 Mei. Sialnya, Indonesia harus menerima kabar pahit jelang pertandingan yang sangat menentukan tersebut. 1. Pemain abroad belum tentu main. Timnas Indonesia U23 berpotensi kehilangan Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, dan Justin Hubner pada laga kontra Guinea. 2. Fisik. Mereka harus menjalani turnamen yang sangat padat sehingga dipaksa menjalani pertandingan selama 2-3 hari sekali. Meski memiliki jeda 1 pekan sebelum laga kontra Guinea, fisik pemain belum tentu akan sebaik pada awal turnamen. 3. Mental. Kekalahan dari Uzbekistan dan Irak jelas memukul mental para pemain Garuda Muda.
Mereka harus segera pulih karena pertandingan melawan Guinea akan menjadi penentu nasib Indonesia di Olimpiade 2024 Paris. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Sungguh mengejutkan dan bikin menangis terseduh-seduh. Pesan menyentuh Erick Thohir untuk timnas Indonesia U23 usai kalah dari Irak U23 di Piala Asia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap merasa bangga meski timnas Indonesia U23 kalah dari Irak dalam duel perebutan tempat ketiga Piala Asia U20 2024. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan dari Irak dengan skor 1-2 pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia U23 harus menjalani laga playoff kontra Guinea untuk memperebutkan satu tiket ke Olimpiade Paris. Menurut Erick, pencapaian Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dalam turnamen ini terhitung sangat luar biasa sebagai debutan. Erick menyatakan timnas Indonesia U23 sudah menampilkan permainan yang sangat apik sepanjang turnamen ini. Pencapaian Garuda Muda di Piala Asia U23 begitu luar biasa. Tampil sebagai tim debutan tapi mampu menjadi salah satu dari 4 tim terbaik di turnamen ini, ucapnya. Selain itu, Erick yang menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga menegaskan bahwa kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Seluruh masyarakat bersatu mendukung timnas U23 yang sudah memberikan yang terbaik. Ini bukan akhir, melainkan babak baru sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi, katanya. Peluang kita untuk bisa tampil di Olimpiade masih terbuka. Kita harus berjuang di pertandingan melawan Guinea. Bismillah, tutupnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Rapor merah sehingga bikin menangis sendiri. Termasuk Marcelino Ferdinand, ini daftar pemain timnas Indonesia U23 yang tampil buruk saat dikalahkan Irak U23. Beberapa pemain timnas Indonesia U23 dinilai tampil sangat buruk oleh netizen. Setidaknya ada 3 pemain yang mendapat kritik keras dari netizen. Nama pertama yang paling banyak disebut adalah Marcelino Ferdinand. Gelandang KMS Kadeinze ini dinilai terlalu egois sehingga banyak menyia-nyiakan momentum untuk menyerang. Marcelino Ferdinand, lu ngapain sok egois banget? Ngerasa CR7 lo? Tulis akun Twitter atau X @roll0066. Kemudian nama kedua yang menjadi sorotan adalah Jam Klisroyer yang dinilai tidak mampu memberikan dampak signifikan untuk permainan Indonesia. Selain itu, pengambilan keputusan yang buruk menjadi sorotan. Kli ini punya potensi tapi positioningnya jelek banget. Tahu-tahu maju aja ngelewatin semua pemain Irak. Tulis akun X @KevinPramudia. Timnas mainnya udah gak karuan. Marcelino seperti biasa egois mulu. Kli kalau minta bola gak merhatiin posisi dia yang udah offside. Ini mah Nathan plus 10 batang kayu bjir. Siap-siap dah lawan Guinea, tulis akun @Sulawesi. Lalu, Hernando Ari Sutaryadi sempat menjadi sorotan dalam pertandingan ini. Meski banyak melakukan penyelamatan, kiper Persebaya ini sempat melakukan kesalahan fatal. Salah satunya adalah saat gagal membuat sapuan bola sempurna yang akhirnya mampu direbut pemain Irak. Beruntung saat gawang sudah kosong, Nathan Chuaon berhasil menyapu bola sehingga gol gagal tercipta.
Selain ketiga nama di atas, ada beberapa pemain yang dinilai tampil tak maksimal seperti Justin Hubner, Witan Sulaiman, dan pemain pengganti Fajar Faturrahman. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Dasar media brengsek, bacotnya seperti anjing yang mulutnya penyakitan. Media asing ini tiba-tiba bilang timnas Indonesia U23 kacaukan Piala Asia U23 2024 dan harus dihukum gara-gara itu. Bukannya membela timnas Indonesia U23 sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bisa melaju hingga semifinal, media Vietnam malah menyalahkan skuad Shin Tae-yong. Bahkan sampai menyebut timnas Indonesia U23 layak mendapat hukuman dari pihak AFC. Memangnya apa kesalahan timnas Indonesia U23 sampai harus dihukum demikian? Reaksi keras media Vietnam bisa jadi hal yang wajar karena melihat realita bahwa timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Tidak tanggung-tanggung, media Vietnam menyebut-nyebut jika timnas Indonesia U23 layak mendapatkan hukuman agar jera dan tak melakukan lagi. Hal yang disorot oleh media Vietnam Soha tersebut adalah sikap timnas Indonesia U23 selama Piala Asia U23 2024 yang kerap protes tentang kinerja wasit. Terutama ketika timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan, langsung terjadi gejolak di media sosial dan juga pejabat PSSI seperti Erick Thohir pun protes terkait ketidakadilan wasit. Ketika tim tuan rumah dirugikan, mereka dalam kurung timnas Indonesia langsung menyalahkan pihak lain seperti tim tuan rumah atau wasit, tulis media Vietnam Soha. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray. Momen hebat penyelamatan kelas dunia Nathan Chu Aon di laga timnas Indonesia U23 versus Irak U23. Penyelamatan Nathan Chu Aon menjadi salah satu momen krusial saat timnas Indonesia U23 dikalahkan Irak U23 di perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Dalam pertandingan tersebut, salah satu pemain yang tampil menonjol adalah Nathan Chu Aon. Dia mampu menjalankan tugasnya dengan baik meski bermain sebagai bek tengah dalam formasi 3 pemain belakang. Salah satu momen krusial terjadi pada menit ke-73 ketika kiper Hernando Ari Sutaryadi melakukan kesalahan. Saat itu Hernando keluar dari kotak penalti untuk menjemput bola tetapi gagal. Setelah dilewati Nohad Mohamed, bola kemudian ditendang ke arah gawang yang sudah kosong. Beruntung Nathan langsung berlari dan melakukan sapuan bola. Momen sapuan bola Nathan Chu Aon tersebut menjadi sangat krusial karena timnas Indonesia U23 sedang berupaya mencetak gol kedua untuk memastikan kemenangan. Sayang, timnas Indonesia U23 gagal mencetak gol hingga babak perpanjangan waktu. Sebaliknya, Irak sukses comeback lewat gol yang dicetak Ali Jassim.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself. 3 fakta kekalahan timnas Indonesia U23 dari Irak U23 asa ke Olimpiade hingga beberapa pemain gantung sepatu. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia U23 mengakhiri Piala Asia U23 di peringkat keempat. Sementara Irak U23 berhasil meraih tempat ketiga dalam turnamen tersebut. Berikut 3 fakta kekalahan timnas Indonesia U23 dari Irak U23. 1. Masih ada peluang ke Olimpiade. Garuda Muda masih memiliki peluang untuk tampil di ajang Olimpiade Paris 2024 meski menelan kekalahan dari Irak U23. Syaratnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan wajib menang di laga playoff. 2. Debut di Piala Asia U23 yang manis bagi timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U-Strip 23 mencatatkan prestasi gemilang di Piala Asia U-Strip 23 2024 dengan meraih peringkat keempat. Catatan tersebut sangat luar biasa mengingat Indonesia merupakan debutan. Sejak digulirkan pada 2013 lalu, Garuda Muda tidak pernah tampil di Piala Asia U-Strip 23. Baru pada edisi ini timnas Indonesia U-Strip 23 bisa tampil pada ajang tersebut. 3. Ajang terakhir bagi 5 pemain. Piala Asia U-Strip 23 2024 akan menjadi turnamen terakhir bagi 5 pemain timnas Indonesia U-Strip 23 yang ada di skuad saat ini. Mereka adalah Rizky Ridho, Adi Satrio, Rio Fahmi, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Respon sejatinya pelatih sungguh mengharukan hati dari lubuk hati yang paling dalam. Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024. Respon Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari timnas Irak U23 di perebutan posisi 3 Piala Asia U23 2024 sudah diketahui. Ia dengan sportif mengucapkan selamat kepada sang pemenang. Usai laga, Shin mengucapkan selamat kepada Irak atas raihan gemilang itu. Ia memuji kedua tim yang disebut bermain bagus dan menunjukkan upaya keras menjadi pemenang. Selamat untuk Irak yang lolos ke Olimpiade. Kedua tim bermain bagus, sama-sama menunjukkan upaya yang keras, ujar Shin. Pria asal Korea Selatan itu menyayangkan kegagalan timnas Indonesia U-Strip 23 meraih tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Kendati begitu, ia tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya sembari mengingatkan masih ada jalan tersisa menuju kota mode. Sungguh disayangkan kami tidak mendapat hasil dalam kurung yang diinginkan. Kami dalam kurung sudah melakukan yang terbaik, kata Shin. Kami juga masih punya kans ke Olimpiade dan di pertandingan ini kami menunjukkan keinginan untuk berjuang keras meraih posisi 3, imbuh pria berusia 53 tahun itu.
Saya tetap perlu berterima kasih kepada para pemain Indonesia atas kerja kerasnya di laga ini, tukas Shin. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Erick Thohir bolak-balik Jakarta Doha demi kepentingan timnas Indonesia. Netizen lempar pujian, enggak ada capeknya. Kenapa baru sekarang ada ketum PSSI hebat seperti ini? Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir banjir pujian dari netizen karena aksinya yang rela bolak-balik Jakarta Doha demi kepentingan timnas Indonesia. Netizen takjub melihat Erick Thohir yang tak menunjukkan lelahnya bergerak untuk kepentingan timnas Indonesia. Sebelumnya, Erick Thohir mendampingi timnas Indonesia U-Strip 23 berlaga melawan timnas Uzbekistan U23 pada babak semifinal Piala Asia U23 2024. Hasilnya, skuad Garuda Muda tumbang 0-2 dalam laga yang dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin 29 April 2024 itu. Selepas laga, Erick Thohir pun kembali ke tanah air untuk bersua Maarten Paes yang sudah sah menjadi warga negara Indonesia (WNI). Selain itu, Erick Thohir juga bertemu Calvin Verdonk dan Jens Raven yang sedang menjalani proses naturalisasi. Dia memastikan proses naturalisasi keduanya terus berjalan sesuai rencana. Setelah itu, Erick Thohir harus kembali ke Qatar untuk mendampingi tim asuhan Shin Tae-yong melawan timnas Irak U23. Publik sepak bola tanah air pun memberikan respons baik atas keseriusan Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Sebab, mereka meramaikan kolom komentar sosok itu dengan catatan positif yang cukup beragam. Nggak ada capeknya Pak Erick. Semangat, tulis akun @agung ap. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be. Indonesia atau Irak, timnas Guinea siap mati-matian menghajarnya demi rebut tiket terakhir Olimpiade Paris 2024. Waduh, ngeri juga nih lihat pemain-pemainnya. Guinea telah bersiap menghadapi lawan di babak play-off Olimpiade. Setelah menunggu dengan sabar, Guinea akan menghadapi antara Irak U23 dan timnas Indonesia U23. Kedua tim, baik Irak U23 maupun timnas Indonesia U23, sama-sama mengalami kekalahan di babak semifinal Piala Asia U23. Dengan demikian, kedua tim akan berhadapan dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U-Strip 23 yang akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Kamis (2 April 2024). Siapapun yang kalah dalam pertandingan tersebut akan menghadapi Guinea di babak play-off Olimpiade Paris 2024.
Jika sesuai jadwal, pertandingan akan berlangsung di Stadion Centre National de Football de Clairefontaine pada tanggal 9 Mei 2024 mendatang. Guinea telah menunjukkan kesiapan yang serius untuk menyambut lawannya. Federasi Sepak Bola Guinea telah menunjuk pelatih utama timnas Guinea, Kaba Diawara, untuk memimpin pertandingan ini. Dalam pernyataannya, Federasi Sepak Bola Guinea menegaskan bahwa mereka akan mempersiapkan timnas Guinea U23 dengan sungguh-sungguh. Tim yang dikenal sebagai Chili Olympic akan didukung penuh oleh staf kepelatihan dari timnas Guinea senior. Tidak hanya itu, Federasi Guinea juga menyelenggarakan pemusatan latihan bagi tim ini di Spanyol.